buru mati kitanya. Nah, sehingga ada lembaga di luar negeri yang kita tiru, di luar negeri juga ada. Jadi mereka udah aja bikin aja undang-undang yang kita sektoral. Misal perizinan, udah kalau perizinan itu bikin satu undang-undang yang ngomong perizinan, pokoknya kalau perizinan ABCD. Nah, bagaimana kalau di undang-undang lingkungan hidup ada yang XYZ, di undang-undang pendidikan ada XYZ yang nggak pas, ya peraturan itu dicabut dengan undang-undang ini. Jadi Omnibus Law adalah sama dengan undang-undang, cuman teknis pengaturannya dengan sektoral. Dan memang juga mengamandemen. Nah, di medsos sekarang ini udah banyak yang menentang Omnibus Law. Ya, kalau perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, nggak masalah. Itu biasa. Orang boleh berbeda pemikiran. Yang saya sesalkan, ada beberapa orang yang tanya, ente tentang Omnibus Law, emang masalah di mana? Geus maca encan RU-na? Belum. Bagaimana sih kita menentang satu undang-undang, baca aja belum, tahu materinya belum, apa poin-poin yang merugikan? Belum. Saya ini lagi baca nih Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kebetulan saya juga jadi anggota pengurus DPP yang juga merupakan bagian dari itu, tapi sektor perumahan. 1028 halaman itu RUU Cipta Kerja. Saya udah berhari-hari baca, baru dapat 300 halaman. Saya aja nih baca di komputer, lagi sempat buka. Udah berapa hari, baru 300 halaman. Capek bacanya, sebentar, aduh kadang-kadang udah 1 jam ngantuk, tunda dulu. Jadi nggak mudah memang gitu. Apalagi yang nyusunnya, apalagi nanti dibicarakan. Jadi materi Omnibus Law ini dibuat oleh pemerintah, nanti akan dibicarakan di DPR. DPR itu banyak pendapat. Dan ada juga, apa namanya, istilahnya apa ya, diseminasi atau apa ya, maksudnya dilempar kepada masyarakat, misalnya dari asosiasi kedokteran, dari asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, itu dipanggil. Masukannya bagaimana, bukan berarti diterima, artinya keberatannya, positifnya apa, diterima seperti undang-undang biasa gitu. Nah, kalau ada yang memang itu akhirnya dirumuskan, ya ujung-ujungnya disahkan setelah dirapatkan atau mungkin di voting, tergantung nanti materinya. Jadi Omnibus Law itu nggak usah khawatir juga berlebihan. Karena apa? Dibicarakan di DPR, itu adalah wakil rakyat kita. Kalau wakil rakyat kita dirasa kurang pas, kurang mewakili, kan dipanggil juga aspirasinya. Dari ini, dari apa namanya, dari asosiasi-asosiasi semua dipanggil. Jadi wakil rakyat dari akademisi juga dipanggil. Dikasih, kalau akademisi malah dikasih honor. Nih dari UI, dari Trisakti, ini honornya. Kalian bicara, amati ini, apa namanya, kasih analisa. Apa istilahnya, DIM, daftar inventarisasi masalah. DIM-nya bagaimana? Dibicarakan. Walaupun diterima nggak diterima tergantung nanti rapat finalnya. Nah, jadi itulah Omnibus Law. Tujuannya adalah memudahkan perizinan, memudahkan investasi, tanpa mengesampingkan dasar-dasar yang perlu dilindungi untuk masyarakat kita. Misalnya soal lingkungan hidup, ya, soal perairan, soal apa, pemulihan tanaman dan sebagainya. Itu tetap soal kehutanan, itu dijaga juga. Ya bahwa dijaganya mungkin ada yang dirasa kurang pas, ya itu nama manusianya ya. Saya juga nggak bisa bilang. Tetapi secara sistem pembentukan Omnibus Law ini adalah pembentukan yang normal dan standar dan diketahui oleh masyarakat gitu. Bisa dibicarakan. Jadi kualitasnya memang kembali kepada kualitas manusianya. Artinya yang merumuskannya dari wakil pemerintahnya, dari anggota DPR-nya, dari staf ahlinya, tergantung. Kalau kualitasnya kurang teliti, ya mungkin menjadi kurang baik. Jadi kita tidak bisa. Secara sistem Omnibus Law itu tidak bermasalah secara sistem. Jadi kalau adik-adik mau berpartisipasi, ya cari akses, kasih input dengan cara yang bagus. Jadi jangan pokoknya Omnibus Law tidak boleh, ditolak. Nah ini sikap yang tidak akademis, ya kan? Berbeda pendapat, setelah membaca terus tidak suka, tidak cocok, sangat boleh, normal. Tetapi jangan menentang tanpa membaca terlebih dahulu. Nah adik-adik, itu tujuan Omnibus Law memang untuk kebaikan. Terlepas pelaksanaannya saya juga nggak tahu ya, tergantung manusianya. Tapi tujuannya buat kebaikan semua, kebaikan dari pengusaha, kebaikan ekonomi, kebaikan rakyat semua. Tujuannya, semangatnya, ya kan. Kalau soal pelaksanaannya itu kita lihat, makanya kita kawal dengan cara yang baik. Jadi adik sekalian, jadi kenapa saya ada ini? Ada ini udah lulus nih, udah sarjana. Jadi artinya sudah waktunya juga, walaupun adik-adik memikirkan diri sendiri, sudah waktunya juga untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya negara. Kontribusinya berbentuk apa ya nggak tahu ya. Kita ikut aja gitu. Ya apalagi yang sudah menjadi aktivis mahasiswa ya. Saya juga pernah menjadi aktivis mahasiswa.
ikut juga peristiwa Priok tahun 82 ya, itu juga ikut juga, yang namanya itu ya jadi pengalaman juga. Tapi intinya begini, adik-adik, kembali kepada status adik sekalian, semoga dengan kelulusan ini apapun yang sudah adik-adik peroleh dari STB Krosma, dari Bapak dan dosen ya, semoga bermanfaat dan manfaatkan sebaik mungkin, dikembangkan, dibaca lagi, dibuka lagi. Jangan malas membaca, jangan malas menggali, karena disitulah keahlian kita, ilmu kita akan bisa berguna. Kalau kita cuma kulit-kulit, ilmunya nanti nggak nyampe. Nah, jadi pelajari bahwa waktu itu kuliahnya kurang gitu rajin karena terganggu apa, nggak apa-apa, itu udah lewat ya. Jadi yang udah lewat nggak usah disesali ya. Jadi artinya besok buka lagi itu buku pelajaran Bapak Anu, Ibu Anu, dosen kita, buka lagi. Saya aja masih buka pelajaran S1 saya loh. Tahun 82 saya kuliah, masih buka saya pelajaran S1 saya. Bukunya masih weteh, masih ada. Walaupun udah butut ya, masih ada. Saya simpen dan itu berguna. Buat saya berguna untuk cari duit. Ya kan? Buat adik juga pasti lebih gitu. Nah, adik, sekali lagi saya ucapkan selamat ya buat adik yang sudah lulus pada hari ini. Semoga ilmu yang adik peroleh bisa bermanfaat buat adik sekalian dan buat keluarga. Semoga. Terima kasih. Aku ngalah dudu mergo aku wis ra sayang. Aku mundur dudu mergo tresnoku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alun-alun mergo sadar aku sapa.
Aku ngalah dudu mergo aku wis ra sayang. Aku mundur dudu mergo tresnoku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alun-alun mergo sadar aku sopo mung digoleki pas atimu perih. Aku mundur alun-alun mergo sadar aku sopo mung dibutuhno pas atimu loro. Aku mundur alun-alun mergo sadar aku sopo mung digoleki pas atimu perih. Aku mundur alun-alun mergo sadar aku sopo mung dibutuhno pas atimu loro. Cek. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilku masih mencintaimu. Oh, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku
semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Terima kasih. Sambutan kelima Bupati Kabupaten Karawang yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Danes Ahmad Hidayat, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Danes Ahmad Hidayat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Rektor STM Timik Rosma dan para senator dan jajaran dosen yang saya hormati, Ketua Yayasan barangkali hadir ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wisudawan dan wisudawati, yang saya hormati wisudawan, wisudawati, serta Bapak dan Ibu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini atau menjelang siang kita bisa melaksanakan aktivitas, salah satunya kegiatan wisuda yang dilaksanakan oleh pendidikan STMIK Rosma Kabupaten Karawang dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang memang harus kita syukuri setiap saat, karena tidak sedikit barangkali di antara kita pada pagi hari ini tidak bisa melaksanakan aktivitas karena harus berbaring di kamar ataupun di rumah sakit, dan kita semua alhamdulillah pada hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendidikan di Kabupaten Karawang, Bapak dan Ibu, tentunya alhamdulillah. Kalau dulu mungkin kita menyekolahkan anak itu kan, termasuk saya sendiri pada waktu itu kan, belum banyak perguruan tinggi yang ada di Karawang. Mungkin pada waktu hanya ada STH kalau nggak salah Pak ya. Nah, kemudian kesininya berkembang ya, banyak perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Karawang. Salah satunya adalah STMIK Rosma, sehingga untuk masyarakat Karawang tidak usah jauh-jauh gitu kan, mengikuti pendidikan yang lebih tinggi gitu kan di Kabupaten Karawang. Sekarang ini Karawang sudah alhamdulillah banyak perguruan tinggi pilihan yang memiliki banyak jurusan ya, yang tentunya ini kesempatan barangkali buat masyarakat Kabupaten Karawang ya, karena kalau kita lihat indeks pembangunan manusia yang ditentukan oleh 3 komponen itu Pak, jadi ada indeks pendidikan, kemudian daya beli masyarakat, dan derajat kesehatan. Nah ini pendidikan di Kabupaten Karawang ini kalau kita lihat dari rata-rata lama sekolahnya itu baru 7,6 Pak. Artinya masyarakat Karawang ini pendidikannya baru sampai dengan SMP kelas 7 ya, lebih sedikit gitu kan, belum sampai kelas 2. Kalau kelas 2 kan sudah harus 8 ya. Nah, kita 7,6 ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kehadiran banyak perguruan tinggi ini bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah dan juga lamanya sekolah. Lamanya sekolah itu di Karawang itu kalau kita lihat baru
di angka 12,6 Pak ya, cukup rendah. Artinya lamanya masyarakat Karawang itu kalau kita hitung dari usia 7 tahun sampai dengan 25 tahun itu ya baru tamat SMA ya Pak Haji Darya ya, Haji Rukmanta ini sepuh saya Pak gitu kan, baru tamat SMA gitu kan ya. Nah mudah-mudahan nanti ya ke depan dengan berbagai program yang ada di pemerintah Kabupaten Karawang, kita nanti akan berusaha meningkatkan rata-rata lama sekolah sehingga masyarakat Karawang yang tidak mampu nanti kita siapkan tentunya sarana pendidikan yang memang bisa terjangkau oleh masyarakat Karawang yang tidak mampu ya. Kemudian juga kalau untuk SLTA sekarang menjadi tanggung jawab dari provinsi ya. Jadi mudah-mudahan ini Pak Gubernur insya Allah pada tahun ajaran 2021 mungkin nanti untuk SLTA ya, SMA maupun SMK juga nanti tidak dikenakan iuran bulanan ya Pak Haji Darya ya. Itu mudah-mudahan harapan kita semua mudah-mudahan itu terrealisasi dan insya Allah pasti terrealisasi. Jadi Karawang nanti mungkin bisa bebas dari iuran bulanan. Kalau SD SMP kan ini sudah berjalan gitu kan ya. Nah SMA mungkin tahun ajaran nanti mulai Juli. Kalau sekarang masih bayar Pak ya sampai dengan Juni. Pas Juli kalau nanti anak kita masuk ke pendidikan SLTA itu dibebaskan dari iuran bulanan. Dan juga kemudian yang ketiga program pemerintah Kabupaten Karawang itu adalah infrastruktur. Kalau infrastruktur relatif ini sudah hampir tuntas barangkali Pak ya. Kalau kita jalan ke arah selatan sampai Loji sudah nggak ada kendala. Kemudian dari Karawang sampai Pakis Jaya juga sama. Tinggal belum lebar nanti dilebarkan mungkin pada periode berikutnya. Dari Karawang sampai Ciparage nggak ada masalah Pak, udah bagus semua. Dari Karawang ke Cilamaya lewat yang utara itu sudah nggak ada kendala, apalagi jalan yang antar dapur Pak ya. Kalau antar dapur lebih bagus lagi Pak. Jadi di Karawang ini kalau kita orang kampung, saya kebetulan orang kampung Bu ya Pak ya gitu. Jadi kalau antar dapur itu sudah bagus Pak. Gitu. Jadi yang masih kendala mungkin antar kecamatan masih ada yang jelek-jelek. Insya Allah mungkin tahun 2020 ini bisa selesai. Kemudian di bidang ekonomi kerakyatan mungkin saya dulu pernah di dinas koperasi usaha kecil menengah. Ini berbagai bantuan dari pemerintah kaitan dengan bagaimana masyarakat Karawang ini ketika produktif di bidang kuliner, kemudian juga di bidang craft gitu Pak. Itu untuk kuliner kan ada satu persyaratan misalnya bahwa produknya itu harus ada legalitas kesehatan. Atau kita kenal dengan PRT ya. Kemudian juga harus ada legalitas halal dan itu semua sudah difasilitasi tanpa harus mengeluarkan biaya gitu ya. Termasuk juga promosi produk baik di dalam maupun di luar kabupaten. Nah insya Allah ke depan ini mungkin bulan April Karawang juga akan membuka semacam galeri Pak atau museum yang nanti XRDB itu insya Allah bulan April itu akan diresmikan sebagai tempat nanti penyimpanan benda-benda bahari yang ada di Kabupaten Karawang. Karena kita memiliki beberapa kapal tenggelam di sebelah Cilamaya itu benda-bendanya banyak, insya Allah nanti akan ditempatkan di situ ya. Termasuk di tempat itu juga nanti ada tempat produk dan promosi dari para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karawang. Insya Allah nanti mungkin April itu bisa diresmikan. Ini diperuntukkan untuk semua masyarakat Kabupaten Karawang sehingga bisa melihat gitu kan. Benda-benda apa saja yang ada di galeri yang nanti akan diresmikan bulan April gitu. Insya Allah selesai gitu kan. Barangkali itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran Ibu karena berbagai banyak kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan mewakilkan kepada saya dan saya juga banyak kegiatan hari ini bisa baru hadir bisa kurang lebih sekitar jam 11-an. Sekali lagi itu mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada wisudawan wisudawati. Mudah-mudahan dengan ilmu yang didapatkannya ini bisa untuk sebagai bekal pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya barangkali masyarakat Kabupaten Karawang umumnya pada bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Itu saja Pak, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan penyerahan cindera mata oleh pembina Yayasan Pendidikan Rosma Karawang yang terhormat Bapak Aking Saputra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dipersilakan. Orasi ilmiah. Orasi ilmiah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Arif Ramadan, Sarjana Komputer, Magister Sains, Doktor Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Yang terhormat, Bapak Dr. Arif Ramadan, Sarjana Komputer, Magister Sains, Doktor Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asep Junaidi, kemudian Kepala Layanan Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Hajah Dice Udansah S.Sos MSI, kemudian Kepala Cabang Bank Mandiri Karawang, lalu pimpinan Cabang Bank BJB Karawang, kemudian Bapak Ibu Manajer HRD PT Panel Mulia Total, PT Aisin Indonesia Otomotif, PT JTEKT Indonesia, PT Ogawa Indonesia, PT Kyoraku Blow Molding Indonesia, PT Fuji Teknika Indonesia, PT Adia Winsa Stamping Industri, dan PT Hunu Isyas Padmara Eara. Kemudian saya ucapkan juga salam hormat kepada Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Rosma, Bapak Aking Saputra SHMKN, kemudian Ketua Yayasan Pendidikan Rosma, Bapak Dr. Andes Yakobus Susanto MM, lalu para pimpinan dan dosen di lingkungan STMIK Rosma, dan tak lupa kepada para orang tua dan keluarga besar wisudawan wisudawati yang sudah hadir, dan kawan-kawan yang saya banggakan, para wisudawan dan wisudawati semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya lah pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara wisuda ke-16 di STMIK Rosma Karawang. Tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum terhormat ini. Sebagai salah satu dosen di lingkungan STMIK Rosma, saya merasa sangat terhormat dan bangga bisa ikut menghadiri acara wisuda ini dan bisa berbagi pengalaman kepada kawan-kawan wisudawan wisudawati semua. Dan semoga apa yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia, momen wisuda adalah momen sakral, momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi para wisudawan wisudawati beserta keluarga besarnya. Penantian selama sekitar 3 atau 4 tahun kemarin sekarang berbuah manis. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Iya, itulah hari ini, hari wisuda. Nikmati hari ini, nikmatilah bersama keluarga besar, berbahagialah. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Yang Maha Pencipta. Karena itu, saya juga ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati dan keluarganya. Selamat telah berhasil menyelesaikan rangkaian perjuangan akademik saudara di STMIK Rosma. Berbagai kuliah, tugas, dan penelitian telah berhasil diselesaikan sehingga kawan-kawan sangat layak untuk menikmati hasilnya hari ini. Tapi setelah hari ini, nextnya apa? Apa kelanjutannya? Bagi kawan-kawan yang sudah bekerja, tentu saja gelar dan ijazah yang didapat bisa menjadi batu loncatan untuk meningkati karir di masa yang akan datang. Bisa naik jabatan atau apa. Tapi bagi kawan-kawan yang belum bekerja, maka hari inilah saatnya menyusun strategi bagaimana agar hasil hari ini dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Kita bisa susun strategi kalau kita tahu medan perangnya.
Saya coba sampaikan 3 laporan penting di sini. Yang pertama, seperti dikutip oleh infocomputer.grid.id bahwa menurut agensi ternama Robert Walters, pekerjaan di perusahaan berbasis teknologi masih dicari pada tahun 2020 ini. Karena banyak sekali posisi kerja di perusahaan yang berbasis teknologi. Terutama dengan munculnya startup di berbagai bidang, mulai dari logistik, pembayaran, kesehatan, dan edukasi. Selain itu juga banyak bermunculan perusahaan baru, e-commerce, financial teknologi atau kita genar fintech gitu ya, dan bisnis digital lainnya. Bahkan perusahaan tradisional pun banyak yang beralih dan berkembang ke dunia digital. Dapat dikatakan bahwa perusahaan berbasis teknologi menjadi penggerak utama ekonomi nasional saat ini. Laporan beliau mengatakan bahwa dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, penyerapan tenaga kerja di perusahaan teknologi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi. Dan jumlahnya semakin bertambah. Tahun 2020 ini sudah berkali-kali lipat dari 2019 kemarin. Menurut McKinsey Global Institute, lembaga penelitian internasional mengatakan bahwa teknologi digital menciptakan peluang baru yang besar bagi pekerja dan perusahaan, baik di negara maju maupun seperti kita, negara berkembang. Kuncinya digitalisasi. Jadi ada 3 dia bilang. Pertama, digitalisasi aset. Termasuk infrastruktur, connected machines, data, dan platform. Kedua, digitalisasi operasi. Kegiatannya, ada prosesnya, payment, business model, customer relationship management, lalu supply chain management. Dan terakhir adalah digitalisasi workforce. Lingkungan kerjanya sudah digital, sehingga workernya tuh nyaman. Kemudian dikatakan bahwa perusahaan yang menerapkan digitalisasi ini lebih cepat, have faster revenue growth, jadi menambah keuntungan dengan cepat, dan higher productivity. 3 times, 3 kali lipat dibandingkan perusahaan yang tidak mengikutinya. Dan menuniknya juga bahwa workernya, pekerjanya pun akan 2 kali lebih nyaman daripada sebelum ada digitalisasi. Kemudian menurut The Future Job Reports dari World Economic Forum mengatakan bahwa secara spesifik dikemukakan bahwa ada banyak bidang IT yang sangat dibutuhkan di tahun 2020 sampai 2022 mendatang. Dia cuma bilang 2 tahun. Kenapa kok cuma 2 tahun, enggak 5 tahun, 25 tahun, tidak? Karena IT itu berkembang sangat cepat. Yang pertama adalah data analysis and scientist, lalu artificial intelligence, big data specialist, digital transformation specialist, lalu information technology service, process automation specialist, information security analysis, e-commerce and social media specialist, user experience and human machine interaction, training and development specialist, client information specialist, dan terakhir digital marketing. Jadi itu yang paling penting. Dari 3 laporan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kata kuncinya adalah digitalisasi dari semua aspek, dan ini adalah peluang besar bagi kawan-kawan wisudawan wisudawati yang memang berkuliah di bidang IT, yang memang fokusnya adalah pengolahan digital. Jadi ini adalah peluang besar. Dapat terlihat pula dari berbagai laporan di atas bahwa ternyata pekerjaan di dunia IT masih menggiurkan, masih terbuka luas dan sangat menggairahkan. Maka ini kesempatan bagi kawan-kawan wisudawan wisudawati untuk meraihnya. Kami, dosen-dosen di STMIK Rosma, telah berusaha memberi bekal yang terbaik agar kawan-kawan dapat bersaing dan menangkap peluang-peluang yang saya sebutkan tadi di atas. Namun wisuda ini bukan akhir dari pembelajaran Anda. Saya berharap kawan-kawan tetap humble dan mau terus belajar agar bisa meraih semua peluang tadi. Maka mari persiapkan diri kawan-kawan untuk mempelajari hal-hal baru. Jangan lelah, terus semangat, ayo belajar agar kita bisa terus bersaing. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebetulnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi selain mengejar berbagai peluang karir di dunia kerja tadi, kawan-kawan sebetulnya juga bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah didapat untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan sekitar.
Dalam hal ini saya bukan maksudnya sekedar usaha, bukan, tetapi lebih dari itu. Yaitu bagaimana bisa bermanfaat. Jadi kita benar-benar fokus memberi manfaat kepada lingkungan kita. Kenapa? Karena jika hasilnya baik, maka profit atau benefit itu akan mengikuti dengan sendirinya. Saya siapkan 2 buah contoh di sini. Dari laporan United Nation, PBB gitu ya. Di suatu negara berkembang, bahwa banyak warganya yang tinggal di daerah terpencil, jadi ada suatu negara berkembang, saya tidak sebut negaranya, khawatirnya kita mendowngrade negara tersebut. Dia banyak warganya tinggal di daerah terpencil dan kesulitan akses terhadap dunia digital. Maka dibuatlah inisiatif di desa tersebut, dibuat semacam ruangan berisi komputer yang memiliki akses internet, satelit gitu ya. Lalu seseorang petugas IT duduk standby di situ. Lalu warga sekitar ketika ingin berkirim kabar maka datang ke tempat tersebut dan meminta kepada petugas IT-nya, tolong dong diketikin email gitu ya. Lalu dikirimkan kepada kerabatnya di kota. Begitu juga sebaliknya, ketika ada kabar baru dari kota, maka petugas IT tadi menyebarkan kepada warga. Inilah contoh seorang lulusan IT yang bermanfaat bagi warganya. Dengan modal komputer sederhana, koneksi internet, dan jiwa menolong yang tinggi dapat membantu warga sekitar berkomunikasi dengan dunia luar. Contoh lain juga dari laporan United Nations, saya kutip di sini, di suatu negara berkembang, ada satu desa, di negara tersebut ada budaya bahwa para penduduk wanitanya nggak boleh keluar desa. Haram gitu hukumnya keluar desa. Tetapi mereka pandai membuat hiasan manik-manik dari batu. Sangat indah, maka dibuatlah inisiatif pemasarannya. Manik-manik buatan mereka difoto, lalu dibuat websitenya, lalu dipasarkan. Kemudian ahli IT menjadi jembatan bagi wanita tersebut untuk memasarkan produknya ke dunia luar. Dan sebaliknya, dunia luar menjadi tahu bahwa ada potensi budaya luar biasa di desa tersebut. Ini salah satu contoh betapa bermanfaatnya seorang ahli IT di masyarakat. Jika 2 contoh tadi saya ambil dari negara lain, maka kita ambil contoh yang dekat saja, di Karawang. Yang pertama, mahasiswi tepatnya ya, mahasiswi saya memiliki seorang kawan yang sudah keluar dari pekerjaannya di pabrik garment, salah satu pabrik garment di Karawang sini. Tapi sang kawan memiliki kemampuan membuat berbagai macam bentuk jilbab yang cantik. Maka mahasiswi saya merancang bisnis proses berbasiskan IT agar bisa dipasarkan dengan cepat dan lebih mudah dikenal oleh calon pembeli. Akhirnya jalan, laku. Jadi dia tidak nangis lagi. Saya keluar dari garment itu nggak nangis lagi, karena dia sekarang udah punya profit yang justru lebih besar dari gajinya sebelumnya. Contoh kedua, mahasiswa saya lainnya dari desa Puserjaya, betul ya, ada desa Puserjaya ya di Karawang ini. Mahasiswa saya ini mahasiswa ini laki-laki. Ia prihatin dengan pengelolaan sampah di desanya. Maka dia merancang sistem bagaimana agar ada semacam sensor ketinggian bak sampah. Jadi kalau udah tingginya sekian segera ambil. Jadi sampah nggak pernah bau gitu. Jadi agar bisa segera diangkut dan lingkungan tetap terjaga. Itu contoh kedua. Jadi itulah beberapa contoh bahwa seseorang lulusan IT bisa bermanfaat bagi lingkungannya tanpa perlu menjadi pekerja di suatu perusahaan tertentu. Jadi saya kasih 2 tadi. Kalau kita mau kerja karir di kantor, oke, ini tantangannya. Apa yang harus kita bisa. Tapi kalau hanya ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitar, silahkan. Dan ini mungkin lebih baik karena profit dan benefit akan datang dengan sendirinya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai penutup, saya perlu sampaikan bahwa kawan-kawan semua adalah bagian dari keluarga besar ST Mikrosma. Dalam ilmu manajemen, ya, kalianlah brand ambasador kami. Baik dan buruknya ST Mikrosma di masyarakat akan tercermin dari bagaimana kiprah kawan-kawan di masyarakat. Jika kawan-kawan berkiprah baik, maka nama ST Mikrosma pun baik. Jika kawan-kawan berkiprah buruk, maka nama ST Mikrosma pun akan tercoreng. Maka daripada itu, sebagai sebuah keluarga besar, mari kita menjaga nama baik keluarga kita ini. Jika ada yang kurang dari kami selama proses akademik Anda di Rosma, maka sampaikan kepada kami. Maka kita perbaiki bersama-sama. Tidak perlu orang luar keluarga besar kita ini mengetahuinya. Namun jika ada dari yang keluarga besar ini yang baik-baik, maka sebarkan seluas-luasnya. Percayalah, ST Mikrosma masih akan terus berbenah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sebagai contoh, setelah 20 tahun ST Mikrosma berdiri, pada tahun ini alhamdulillah kita mendapat apresiasi dari negara. Kita mendapat hibah penelitian, tidak tanggung-tanggung.
kita langsung mendapat 4 hibah penelitian yang melibatkan 7 orang dosen dan 4 orang mahasiswa. 11 orang terlibat dalam hal ini. Selain itu juga beberapa karya tulis ilmiah mahasiswa juga sudah mulai terbit di berbagai forum nasional. Semoga semua perkembangan ini akan terus meningkat dan pada akhirnya semakin mengharumkan nama Rosma di belantika pendidikan Karawang dan Indonesia. Sehingga nanti kawan-kawan dan nanti adik-adik kelasnya akan sangat bangga menyandang status sebagai alumnus STMIK Rosma. Jadi kalau ditanya, Anda lulusan mana? Rosma. Pede gitu. Jangan, Anda lulusan mana? Rosma. Jangan gitu. Anda lulusan mana? Rosma. Pede. Jadi harus pede, harus bangga karena ini keluarga besar. Hanya Anda yang bangga pada keluarga Anda sendiri. Ingat itu. Oke, demikian saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat wisuda. Berbahagialah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.